Halo Woodies, kembali lagi bersama saya Angga di Woodmood Channel. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah impact driver lagi dari Ryobi lagi. Namun kali ini berbeda tipe ya. Ini tipe BID 11XR. Jadi kalau di video sebelumnya saya mereview dan unboxing BID 10XR. Nah kali ini saya akan mereview adiknya ya. Kenapa saya bilang adiknya? Karena ini speknya lebih rendah dibandingkan BID 10XR. Jadi mulai dari torsinya yang di BID 10XR itu 180 Nm, kalau ini hanya 165 Nm. Dan ini bodinya lebih slim atau lebih kecil lagi dibandingkan Ryobi BID 10XR. Jadi untuk BID 10XR aja sudah termasuk slim kemarin jika dibandingkan dengan DeWalt DCF 887. Nah ini BID 11XR ini mengklaim dirinya impact driver paling slim di dunia ya. Nah sebelum nanti rumornya ada impact driver dari DeWalt DCF 850 launching yang di rumornya itu bodinya sangat slim. Nah nanti kita bisa bandingkan siapa yang lebih slim, dari apakah dari Ryobi BID 11XR atau DeWalt DCF 850. Nah kali ini saya akan membahas BID 11XR terlebih dahulu. Ini ya dari dosnya sama ya dengan dos BID 10XR. Jadi ini desainnya istimewa, desainnya sama. Cuman karena BID 11XR ini tidak resmi masuk ke Indonesia, saya nggak tahu kenapa yang memasukkan Ryobi BID 10XR tidak memasukkan BID 11XR. Saya kurang tahu alasannya apa. Tapi ini nggak resmi masuk di Indonesia. Saya dapat ini di auction Amazon.jp ya. Waktu itu iseng ngebid, ternyata nggak ada yang ngebid selain saya. Jadi ya mau nggak mau harus saya tebus. Nah alhamdulillah bisa dikirim full lengkap dengan baterainya. Padahal setahu saya untuk masukkan tools dengan baterai dari Jepang itu agak susah ya. Tapi alhamdulillah ini lengkap dengan 2 baterai, carrying case, serta chargernya ya di dalamnya. Nah ini untuk yang membedakan BID 11XR dengan BID 10XR, ini karena ini nggak resmi masuk di Indonesia, jadi spesifikasinya juga ini semua bahasa Jepang ya. Lalu untuk paketan ini paketannya sama, dapat 2 baterai, cuman yang ini dapat 1 baterai dengan kapasitas 1500 mAh dan 6000 mAh. Kalau kemarin yang BID 10XR 2 baterai itu 6000 mAh. Kalau ini satunya 1500 mAh. Lalu yang membedakan lagi ini made in China ya, walaupun dari Jepang tapi ini made in China. Kalau kemarin BID 10XR made innya Taiwan ya. Terus ini untuk case-nya sama ya, kita buka langsung. Ini case-nya sama BID 10XR. Nah, ini ada lapisan foamnya tipis ini sama. Stackable juga, bisa disusun kalau punya yang sama. Ini foamnya kita lepas dulu. Sama, ada 2 handle, atau bisa dibawa begini, bisa dibawa begini ya. Lalu ini dari case-nya istimewa ya, sama ya. Ini flagship dari Ryobi yang didesain khusus oleh Ken Okuyama, tim desainer dari Ferrari, Maserati dan kereta cepat Shinkansen ya, Jepang. Lalu ini ada tulisannya logo Ryobi. Namun belakangnya ini polosan ya. Kalau kemarin BID 10XR itu ada tulisannya Ryobi, ini polosan.
Nah, ini juga barang rare ya, langka ya. Mungkin saya satu-satunya yang punya di Indonesia ya, BID 11XR. Tapi saya juga kurang tahu, mungkin misal ada yang punya lagi juga berarti sama, kita punya BID 11XR. Nah, ini juga produksi terakhir ya, sebelum nantinya berganti nama menjadi Kyocera DID 11XR, maaf. Ini juga sama ya, atasnya bisa menyimpan aksesoris seperti driver bit, drill bit, scrub dan sebagainya. Ini juga bisa dilepas. Nah, gini ya. Sama, kurang lebihnya sama dengan carrying case-nya BID 10XR. Lalu kita coba buka dalamnya ya. Utamanya ya. Ini ada manual book sama manual booknya. Ini bahasa Jepang ya. Ini nggak akan saya baca. Lalu ini ada toolsnya sendiri, BID 11XR. Ini sangat slim ya, kecil sekali. Ini dengan baterai 1500 mAh. Lalu ini baterai, ada dua baterai, satunya 6000 mAh ya, sama kayak kemarin. Lalu ini chargernya juga fast charging besar. Jadi kita bahas satu-satu. Ini yang pertama akan saya bahas, ini chargernya ya. Chargernya, karena ini nggak resmi dijual di Indonesia. Ini chargernya masih dengan kapasitas 110 ya mungkin ya. Ini colokannya seperti ini. Lalu ini Jepang ya, untuk pasar Jepang. Jadi ini status indikatornya ini bahasa Jepang semua. Lalu sama, ada USB-nya, ini on off untuk USB. Oh, bedanya kemarin di BID 10XR di chargernya nggak ada tutup karetnya untuk USB, tapi ini ada ya. Di sini ada, ini ada tulisan Ryobi kecil. Lalu untuk belakangnya, ini belakangnya ada, bukan Kyocera ya. Kalau yang awal kemarin BID 10XR itu logonya logo Kyocera, bukan Ryobi. Kalau ini Ryobi ya. Ryobi tipenya sama, BC 1800L. Nah, ini AC-nya 100 volt. Jadi ini perlu stabilizer ya. Stabilizer, lalu wattnya sama 300 watt. Untuk DC 18 volt, max 9 ampere. Lalu USB-nya sama di 2,1 ampere ya. Jadi belum fast charging untuk ngecas HP ya dengan kabel data. Chargernya sama, ada kipasnya juga di sini untuk pendingin. Lalu baterainya. Nah, ini kalau baterainya sama ya, yang 6000 mAh. Ini sama Kyocera logonya, dengan logo Kyocera di baterainya. Tipenya juga sama, B1860LA, 18 volt, 6 Ah atau 6000 mAh. Made in China ya. Ini bahasanya bahasa Jepang ya, di spesifikasi baterainya. Lalu di baterai yang 1500 mAh. Ini lithium ion 18 volt sama, ini made in China juga. Logonya Kyocera, tipenya B1815LA, 1,5 Ah. Gak bahasa Jepang ya, karena ini saya belinya di Jepang, Amazon.jp. Ini bahasanya untuk pasar Jepang ya. Lalu ini toolsnya, ini kecil sekali ya,
sangat slim. Nih toolsnya, warnanya juga sama dengan BID 10XR, namun ini kayaknya agak krem sedikit. Lalu ini karena untuk pasar Jepang, jadi ini di indikator modenya ini tulisannya tulisan Jepang ya. Lalu di spesifikasinya bukan di sampingnya lagi, tapi ini di bawah. Di bawah toolsnya ini Kyocera BID 11XR made in China ya. Kalau kemarin BID 10XR made in Taiwan, ini BID 11XR made in China. Lalu ada nomor serinya ya. Ini kalau dibandingkan dengan BID 10XR, nah, kelihatan ya, ini jauh lebih slim ya, sangat jauh bedanya. Nah, coba nanti kalau punya DeWalt DCF 850 sudah rilis dan sudah sampai, insya Allah kita bakal review ya, lebih kecil mana, lebih slim mana antara Ryobi Kyocera BID 11XR dan DeWalt DCF 850. Nih barangnya kalau dari samping seperti ini, kelihatan ya, lebih slim. Yang membedakan ini selain torsi, ini juga speednya ya, RPM-nya. Jika di mode low di BID 10XR ini 1000 RPM, kalau di BID 11XR itu hanya 900 RPM, terpaut 100 RPM ya. Lalu di mode middle itu di BID 10XR kemarin RPM-nya 2100 RPM, kalau di BID 11XR hanya 2000 RPM ya. Jadi ini emang adiknya, speknya lebih rendah, cuman jika dibuat kerja sudah cukup ya. Dan ini sangat-sangat ringan, desainnya juga istimewa, sama-sama flagship. Nah, untuk mode high, tech screw dan lock on ini sama speknya. Jadi ini speknya 11-12 ya. Jadi kalau untuk harga sebenarnya BID 11XR ini lebih murah ya dibandingkan BID 10XR. Namun saya sendiri dapatnya dilelang jauh di harga web ya. Cuman karena nggak resmi di Indonesia dan pengirimannya saya nurut dari Amazon.jp, nah saya mahal di ongkos kirimnya, jadi jatuhnya lebih mahal BID 11XR dibandingkan BID 10XR ya. Perbandingannya seperti itu. Yang lebihnya ini kita review singkat aja. Nah, yang lebihnya segitu dulu proses unboxing dan review singkat dari BID 11XR Ryobi. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share video ini agar saya bisa terus semangat untuk mereview power tool yang ada di belakang saya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Woodies.